A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, kita bisa melanjutkan kajian rutin kita ya setiap Jumat malam sekarang ya. Biasanya malam Jumat, sekarang Jumat malam. Ya, ini pertemuan ke-52 kalau dari awal ya, dari awal kajian rutin kita diadakan, ini sudah pertemuan ke-52. Nah, tapi kalau yang secara khusus membahas terkait dengan topik tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak, ini adalah pertemuan ketiga, gitu ya, di mana sebelumnya kita sudah bicara tentang kepemimpinan dan juga keteladanan, gitu ya. Kemudian kita juga bicara tentang kasih sayang dan lemah lembutnya seorang ayah, gitu ya, ketika mendidik. Dan malam ini kita lanjutkan. Ini masih terkait dengan sendi-sendi dasar karakter yang harus dimiliki oleh ayah. Nah, jadi kemarin bahasan-bahasan yang sudah kita bahas, gitu ya, di 3 pertemuan dengan yang malam ini adalah terkait dengan karakter, gitu ya, sendi-sendi kepribadian seorang ayah, karakter yang harus dimiliki oleh seorang ayah, di mana harus memiliki keteladanan, kepemimpinan itu yang utama gitu ya, karena ayah adalah kepala keluarga, pemimpin. Jadi kepemimpinan, keteladanan, kemudian ayah juga harus memiliki kasih sayang dan cinta terhadap keluarganya gitu ya. Kemudian bagaimana juga kita bicara pergaulan seorang ayah, di mana keakraban ayah dengan anak-anaknya ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kemudian malam ini kita akan meneruskan ke pembahasan sendi-sendi karakter, sendi-sendi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang ayah, gitu ya, yaitu kita akan bicara terkait dengan salah satu sifat yang harus dimiliki, yaitu adil dan juga bijaksana, gitu. Nah, eh, nanti kita juga akan membahas tuntas, gitu ya, bagaimana tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak. Nah, jadi kita sebenarnya belum masuk ke topik-topik secara khususnya terkait dengan tanggung jawab apa aja yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Kita baru bicara sendi-sendi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang ayah. Berarti kalau kita bicara sendi atau pilar, gitu ya, berarti kita bicara sifat dasar yang memang harus dimiliki. Nah, kenapa sebelum kita bicara tanggung jawabnya, gitu ya, apa aja yang harus dilakukan seorang ayah ketika mendidik anaknya, kita harus tahu dulu karakter ayah yang seperti apa yang nanti akan bisa melaksanakan tanggung jawab dalam pendidikan anak ini, gitu ya. Kemarin kita sudah bicara perilaku anak, khususnya anak-anak itu kan yang belum balik berarti ya, eh, itu adalah cerminan perilaku orang tuanya. Kalau anak bermasalah, pasti gitu ya, ada masalah di dalam diri orang tuanya. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebagai orang tua suka nggak mau nerima. Akhirnya kita nyalahin anaknya, "Dah dia mah begitu, dah dia mah begini." Padahal anak bisa begini dan begitu itu karena siapa? Yang mendidik mereka itu siapa? Kalaupun misalnya kita mau menyalahkan, "Dah dia besarnya sama pembantu," misal, atau "Dah dia mah besarnya sama neneknya," atau sama siapa gitu ya. Kemudian kita melemparkan tanggung jawab kepada mereka.
kalaupun misalnya anak jadi manja atau anak jadi apa, karena misalnya diasuh oleh orang lain, kita nggak bisa nyalahin orang lain. Kenapa? Karena pada hakikatnya tanggung jawab itu ada di tangan orang tuanya, gitu ya. Makanya selalu para ulama itu kalau kita bicara anak-anak yang bermasalah, pasti yang muhasabah adalah orang tuanya dulu. Karena tadi, anak itu adalah cerminan perilaku orang tuanya, gitu ya. Nah, kalau kita balikan lagi, siapa gitu ya yang memiliki tanggung jawab terbesar ketika kita bicara anak, ketika kita bicara keluarga adalah ayahnya. Kenapa ayahnya? Karena ayahnya adalah pemimpinnya. Gitu ya. Ibu adalah madrasatul ula. Betul, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tapi bagaimana mungkin seorang ibu bisa menjadi madrasatul ula yang baik bagi anak-anaknya kalau si madrasahnya sendiri tidak difasilitasi. Ya, contoh mudahnya kayak ginilah. Kita nyekolahin anak nih di suatu sekolah misalnya. Kita menuntut ke sekolah itu anak itu harus begini, 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 begini. Pokoknya banyak sekali tuntutan yang ingin kita lakukan. Tapi misalnya apa namanya tuh ketika sekolah mengajak kerjasama dengan orang tua karena mendidik anak itu kan bukan tanggung jawab sekolah, tanggung jawab utama orang tuanya, gitu ya. Udah syukur gitu ya, udah untung sekolah masih mau membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Maka ketika sekolah meminta bantuan kepada orang tua, meminta kerjasama dari orang tua untuk sama-sama memudahkan pendidikan anak ketika di sekolah, yaitu dengan menyelaraskannya pendidikan ini dengan pendidikan di rumahnya, kadang-kadang tidak banyak orang tua yang mau. Gitu. Padahal gitu ya, tugas utama itu ada di orang tua loh, gitu ya, bukan di sekolah. Nah, ibaratnya kayak gitu. Seorang ibu memang madrasatul ula, gitu ya. Madrasahnya anak-anak. Tapi bagaimana mungkin madrasah ini bisa berkembang dengan baik kalau tidak ada pertama dukungan dari pemilik sekolah, pemimpin sekolah gitu ya. Untuk apa? Untuk mengupgrade ilmu si para pendidik ini gitu ya, yang akan menjalankan madrasatul ula ini. Sekarang misalnya banyak sekali kasus-kasus para ayah yang menuntut para ibu untuk mendidik anak dengan baik, tapi tidak pernah difasilitasi. Ilmunya dari mana? Idealnya itu adalah para ayah yang mendidik istrinya. Kalau misalnya para ayah ini tidak bisa mendidik secara langsung istrinya, maka izinkan mereka untuk mencari ilmu keluar. Gitu ya, carikan gurunya, pilihkan sama ayah, gitu ya. Jangan sampai istrinya berguru kepada guru yang salah. Nah, jadi ayah sebagai pemimpin ini punya peran yang besar. Ibu memang madrasatul ula, gitu ya. Ibu memang pendidik yang utama bagi anak-anaknya karena kan dari kecil paling dekatnya biasanya sama ibunya. Tapi bagaimana mungkin ibu ini bisa menjadi madrasatul ula kalau para ayah ini satu tidak memfasilitasi isi otak si ibunya gitu ya. Karena kan yang akan ditularkan ke anak-anak itu ya apa yang ada di kepala ibunya kan gitu. Karena ibunya paling banyak misalnya, apalagi terutama anak batita ya. Batita itu kan rata-rata anak itu pasti dekat sama ibunya. Nah, jadi para ayah pertama harus memastikan isi kepala istrinya ini yang akan ditularkan ke anak-anaknya adalah isi kepala yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Robnya. Sehingga anak-anaknya kelak juga kenal sama Robnya. Gitu. Nah, kalau para ayah ini nggak punya ilmunya secara langsung, carikan guru, gitu ya, carikan gurunya, gitu. Belajar sama-sama. Kalau misalnya ternyata, aduh nggak tahu juga nih gurunya ke siapa, nanya, gitu ya, cari, gitu. Jadi kalau misalnya tidak bisa memfasilitasi secara langsung untuk mendidik istrinya, mengajari istrinya, maka carikan guru. Ayah juga harus tahu bagaimana kriteria ketika mencari guru.
gitu ya. Pertama harus lihat dari sisi apa namanya tuh waronya. Waro itu sikap hati-hati seorang guru. Dan sikap waro ini tidak akan lahir kalau seorang guru itu tidak memiliki ketakwaan yang bagus. Dan takwa itu tidak akan muncul kalau tidak didasari oleh keimanan yang lurus, keimanan yang kokoh. Kenapa? Karena takwa adalah buahnya iman dan sikap waro adalah buahnya dari takwa. Gitu. Maka seorang ayah harus mencarikan guru yang begini nih. Itu kriteria yang pertama. Kedua, kriterianya seorang ayah ini harus mencarikan guru yang memang punya kemampuan. Misalnya mau nyari guru yang bisa ngajarin tentang fikih misalnya, ya carikan guru yang paham tentang fikih. Pertama cari yang waroknya, kemudian yang kedua gurunya harus menguasai ilmu fikih. Kan mau ngajarin fikih. Gitu. Jadi jangan sampai kepala keluarga ini menuntut atau bahkan menyerahkan segala tanggung jawab pendidikan kepada istrinya, tapi tidak pernah memfasilitasi apa yang akan dididik oleh istrinya ini kepada anak-anaknya. Nah, giliran anaknya bermasalah, yang disalahin adalah ibunya. Kenapa sih mendidiknya tidak benar? Padahal dianya sendiri tidak pernah memfasilitasi pendidikan itu kepada istrinya. Ya gimana istrinya mau mendidik dengan benar? Sementara istrinya aja nggak punya ilmu. Nah, siapa yang harusnya memastikan ilmu itu dikuasai oleh istrinya? Ya bapaknya. Gitu. Ya. Jadi kita bicara nafkah, ya memang kita bicara materi. Gitu. Cari guru itu punya harus punya materi. Jangan sedikit-sedikit bilang, ilmu agama mah harusnya gratis ya, Apa bilang. Gitu ya, untuk nyari guru yang jago matematika aja kita rela ngeluarin duit yang gede. Masa ini untuk urusan dunia dan akhirat kita nggak mau ngeluarin dana? Gitu. Itu pertama, pastiin tuh si Madrasatul Ulanya ini punya ilmu. Yang kedua, sekolah itu akan menjadi sekolah unggulan kalau pertama kan SDM ya kita. Guru-gurunya harus mumpuni. Yang kedua apa? Sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarananya aja nggak cukup, nafkahnya aja nggak cukup, gimana tuh si ibu ini tuh bisa menjadi madrasatul ula yang baik bagi anak-anaknya. Yang ada, yang harusnya dia mendidik anaknya, dia masih mikir, aduh, buat makan besok apa ya? Gitu. Ya dia harus mendidik anaknya, ya dia harus membantu mencari nafkah tambahan. Gitu. Makanya ini PR banget nih buat kita-kita semuanya. Berikan sarana dan prasarana itu, kalaupun misalnya mau menyerahkan tanggung jawab itu kepada ibunya. Kemudian yang berikutnya, sekolah akan menjadi sekolah yang unggul kalau semua komponen itu merasa nyaman. Sekarang istrinya mau curhat dikit aja, gitu aja ngeluh, gitu aja curhat. Udah selesaikan sendiri kalau ada masalah. Ya gimana istrinya mau nyaman ketika mendidik anak-anaknya. Gitu ya, ketika dia punya masalah aja dia disuruh menyelesaikan sendiri. Ya memang kita harus juga belajar kemandirian. Tapi kita juga harus bicara psikologi si ibu ini. Gitu. Nah ini yang banyak sekali terjadi di dalam kehidupan berumah tangga kaum muslimin saat ini. Gitu ya. Kita tidak bicara personal, tapi keumuman begini. Banyak para ayah yang menyerahkan tanggung jawab pendidikan itu kepada istrinya. Semuanya digebrokkan kalau orang Sunda mah ya, ditemblehkan gitu ya. Jadi istrinya semuanya yang harus menanggung. Kan kasihan kalau sudah seperti ini ya. Nah, makanya sebelum kita bicara tanggung jawab ayah itu ngapain aja, kita bicara dulu sendi-sendi yang harus dimiliki, sendi-sendi kepribadian ya, yang harus dimiliki oleh seorang ayah itu apa saja. Nah, malam ini kita akan bahas sendi yang berikutnya, yaitu terkait dengan keadilan dan kebijaksanaan ayah dalam mendidik anak-anaknya.
Bukan cuma anaknya sebetulnya, ya mendidik istrinya juga, ya. Intinya mendidik keluarganya. Oke, kita lanjut. Pendahuluannya panjang ya. Nah, sekarang kita bicara dulu adil. Sebelum kita bicara bijaksana. Malam ini saya tidak menyediakan slide yang banyak, tapi isinya padat. Saya hanya bikin 3 kalau nggak salah. Ya kan, nah ini hanya 3 saya bikin slide-nya ya isinya. Nah, tapi padat sekali. Gitu ya, yang akan kita bahasnya. Pertama, kalau kita bicara adil, di dalam Al-Quran, kata adil ini ada 3, gitu ya. Untuk menyebut keadilan itu ada 3 kata yang digunakan, yaitu al-adlu, gitu ya. Kemudian al-qisti, al-qistu ya. Kemudian al-waznu, gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ketiga kata ini? Al-adlu itu mengacu kepada keseimbangan atau persamaan. Kemudian al-qisti ini mengacu kepada keadilan dengan ukuran yang wajar dan patut, gitu ya. Jadi ini yang bisa ditakar, bisa ditimbang keadilannya seperti apa. Nah, kemudian ini bukan berarti harus disamakan sama rata, tapi patut dan wajar secara proporsional, gitu ya, secara ininya, secara kewajarannya seperti apa. Nah, kemudian termin yang ketiga, adil itu dari kata al-waznu. Nah, wazan. Wazan itu kan timbangan ya, alat untuk menimbang. Nah, kalau kita bicara keadilan seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya, maka kita akan mengacu kepada 3 termin ini saja. Jadi adil itu apa? Gitu. Nah, maka kita akan bicara bagaimana definisi adil ini. Karena kadang-kadang gitu ya, banyak yang hanya mengambil satu termin adil aja. Misalnya persamaan, pokoknya harus sama rata. Anak SD dengan anak SMA dikasih bekal 1.000 semuanya misalnya. Kan harus sama rata gitu ya. Nah, apakah ini yang dinamakan dengan adil? Gitu. Maka kita sebagai orang tua itu harus tahu adil itu apa. Dan ada 3 termin dalam Al-Quran sendiri gitu ya. Ada al-adlu, ada al-qistu, dan al-waznu. Nah, dan masing-masing ini punya proporsi sendiri. Kadang-kadang Allah menyebut keadilan itu dengan kata al-adlu. Kemudian kadang-kadang dengan al-qist gitu ya. Kemudian kadang-kadang dengan al-waznu. Nah, dan ini punya proporsi masing-masing. Nah, itu di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita bicara adil dalam usul hadis, dalam ilmu hadis, kita juga mengenal istilah adil. Dan adil ini menjadi salah satu indikator untuk menilai seorang rawi. Derajat seorang rawi. Apakah periwayat hadis ini dia diterima gitu ya periwayatannya ataukah tidak. Dan derajat adil ini menjadi salah satu kriteria untuk menentukan apakah seorang rawi ini sahih gitu ya derajatnya dia menempati level yang pertama gitu ya ataukah masuk ke dalam periwayat yang di bawah levelnya gitu ya dari periwayat hadis-hadis yang sahih gitu. Nah, adil ini menjadi salah satu indikator yang utama. Jadi ada 2 indikator untuk menilainya. Yang pertama keadilannya, yang kedua adalah kedobitannya, kecermatannya, hafalannya. Kalau adil ini merujuk ke ketakwaannya, gitu, integritasnya. Kalau dobit itu kehafalan rujukan.
gitu ya. Orang adil tapi hafalannya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, maka tidak jadi itu, gitu ya, menjadi derajat perawi hadis di dalam hadis-hadis yang sahih, gitu ya. Nah, lupanya segimana derajatnya nanti dilihat lagi. Tapi adil ini menjadi kriteria yang pertama. Apa yang dimaksud dengan adil dalam ilmu usul? Gitu ya. Di sini saya hadirkan definisi yang saya ambil dari kitab Nuzhatun Nazar ya. Ini sarahnya Nukhbatul Fikar gitu ya, kitab Nukhbatul Fikar yang ngarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, apa definisi adil? Saya sebutkan ya. Wal muradu bil adli. Dan yang dimaksud dengan adil adalah man lahu malakatun. Orang-orang yang ada padanya malakah. Apa itu malakah? Nah, di apa namanya tuh di footnote-nya, di catatan kakinya di sini ada definisinya. Wal muradu bil adli man lahu malakah. Ai gitu ya, yaitu malakah ini artinya adalah hayatu rosihoh gitu ya. Tubuh yang kokoh. Jadi sesuatu yang kokoh gitu ya, sesuatu yang kokoh, harus ada yang kokoh di dalam dirinya. Nah, sebentar, salah. Ustadz kami di Khadimus Sunnah, beliau mendefinisikan yang namanya malakah itu adalah kan rosihah itu kokoh, mapan gitu ya. Malakah itu adalah kondisi kemapanan, kesiapan melakukan eksplorasi ketika suatu ilmu itu mendarah daging, dan semua itu didapat dari belajar dengan manhaj yang benar. Itu arti malakah. Jadi kalau saya bisa mengaitkan dengan definisi ini, gitu ya. Jadi wal muradu bil adli man lahu malakah, yang orang-orang yang ada pada dirinya itu malakah. Berarti orang-orang yang ada pada dirinya mereka itu kondisi kemapanan, kesiapan melakukan eksplorasi, gitu ya, sehingga ilmunya mendarah daging. Dan semua itu tidak datang begitu saja, tetapi didapat dari hasil belajar dengan manhaj, dengan metode, dengan cara yang benar. Gitu. Itu yang pertama, gitu ya, karena belum selesai ini pengertian adilnya. Itu baru man lahu malakah. Tahmiluhu ala mulazamati taqwa. Kemudian yang senantiasa mulazamah. Mulazamah itu apa ya? Melekat, menyertai, mengiringi gitu ya dirinya ini dengan apa? Ketakwaan. Berarti orang yang adil adalah orang yang mantap, yang kokoh, yang siap melakukan apapun yang dilandasi dengan apa? Ketakwaan. Dan kesehariannya itu tidak jauh dari yang namanya takwa. Nah, kemudian mulazamati takwa wal muru'ah. Apa itu muru'ah? Dan senantiasa terjaga muru'ahnya, harga dirinya. Nah, apa itu muru'ah? Gitu ya, muru'ah yang dimaksud dengan harga diri di sini adalah sesuatu yang secara konvensi, berarti kesepakatan, tetapi tidak tertulis, yang muncul dari pemikiran, perasaan, dan aturan Islam. Atau dengan kata-kata lain adalah uraf Islam, kebiasaan adat istiadat Islam. Adat istiadat yang lahir dari nilai-nilai Islam. Jadi sesuatu yang akan merusak muru'ah, merusak harga diri adalah sesuatu yang menyelisihi adat istiadat Islam. Gitu ya. Menyelisihi
sesuatu yang muncul dari pemikiran, perasaan, dan aturan-aturan Islam. Berarti seorang yang adil adalah orang yang ada pada dirinya ini kondisi kemapanan, kesiapan melakukan eksplorasi, gitu ya, sehingga ilmunya ini bisa mendarah daging, dan ilmu yang dia miliki ini didapat dari sebuah proses belajar yang intens, gitu ya, dan juga dengan metode yang benar. Nah, kemudian selalu menghiasi, senantiasa melekat pada dirinya ini ketakwaan dan juga muru'ah. Gitu ya, itu orang yang adil menurut usul fikih. Nah, kemudian wal muradu bittaqwa gitu ya, yang dimaksud dengan takwa adalah ijtinabul a'mal, menjauhi perbuatan-perbuatan as-sayyiati min syirki, gitu ya, perbuatan-perbuatan yang buruk. Salah satu contohnya adalah syirik. Kemudian au fiskin, gitu ya, atau fasik, au bid'atin, atau perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan bid'ah dalam ilmu hadis ini mengacu kepada apa namanya tuh, akidah. Bid'ah dalam perkara akidah. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan, yang namanya adil itu terkait dengan keimanan dan ketakwaan seseorang. Mapan atau enggaknya takwa seseorang. Nah, maka banyak para ulama walaupun berbeda-beda ketika mendefinisikan adil ini, tapi semuanya sama, yaitu mengacu kepada masalah keimanan, mengacu kepada hukum Allah. Jadi kalau kita bicara bagaimana adil dalam mendidik anak-anak kita, gitu ya, yaitu kita menempatkan hak anak ya sesuai dengan haknya mereka. Kemudian kita mendidik mereka sesuai dengan apa yang Tuhannya kehendaki. Ketika kita memperlakukan mereka dengan adil, artinya kita memperlakukan mereka sesuai dengan hukum syara. Kalau hukum syara menuntutnya harus dibedakan, ya bedakan. Itu yang namanya adil. Jadi adil di sini bukan berarti hanya bicara, oh sama rata. Enggak. Kalau bicara hukum syara, kalau hukum syaranya sudah menetapkan sesuatu, gitu ya, maka yang dinamakan dengan adil adalah kita mendidik anak-anak kita ini sesuai dengan hukum syara yang sudah Allah tetapkan. Kalau misalnya anak yang sudah 10 tahun misalnya, dia tidak mau belajar sholat, apa yang harus dilakukan? Didik dia, gitu ya. Bahkan boleh sampai memukul, gitu ya. Tetapi memukul di tempat yang tidak menyakitkan. Dan pukulannya ini bukan pukulan meluapkan amarah, bukan. Tetapi pukulan yang mendidik. Supaya anak-anak kita ingat, ini adalah kewajiban yang utama. Sholat itu adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Nah, sehingga pelalaian terhadap sholat ini akan berpengaruh terhadap karakter dia yang lainnya. Nah, maka adil di sini, misal, yang satu anaknya 10 tahun, dia masih bolong-bolong sholat, gitu ya. Dia masih tidak mau belajar sholat. Yang satu anaknya 3 tahun. Ketika misalnya dua-duanya belum mau belajar sholat, maka perlakuannya berbeda. Adil itu ya sesuai dengan apa yang dituntun oleh hukum syara. Kalau anak 3 tahun, kan dia belum ngerti. Dan dia juga belum diwajibkan untuk kita perkenalkan
ibadah. Kita hanya kenalkan aja, tapi tidak menuntut mereka untuk belajar disiplin. Beda dengan anak 10 tahun. Karena 10 tahun itu usia-usia yang menjelang balik. Dan kalau misalnya dia sudah balik tetap tidak sholat, itu kan dia sudah kena dosa. Maka kita sebagai orang tuanya harus membiasakan dia, selain dengan nanti kita bicara bijaksana juga gitu ya. Nanti kita bicara bagaimana kita memberikan argumentasi yang logis, kemudian dalil-dalil yang jelas gitu ya. Sehingga anak tahu kenapa dia harus sholat. Nah, ketika kita sudah sampaikan secara argumentasi iya, kemudian secara pembiasaan iya, dia masih tetap tidak mau latihan sholat, sudah umur usia 10 tahun, maka boleh untuk dipukul. Tapi pukulan di tempat yang tidak menyakitkan dan juga pukulannya bukan pukulan karena dendam, tapi karena pendidikan. Nah, jadi adil ini menempatkan sesuatu sesuai dengan hukum syara. Nah, bagaimana kalau dalam perkara yang mubah? Gitu ya. Baru kita bicara persamaan. Misalnya, gitu ya, mencium anak. Anak yang pertama misalnya, karena kita euforia, biasanya kan begitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pertama kali jadi orang tua, biasanya euforia gitu ya, seneng banget gitu ya punya anak. Akhirnya si anaknya sering dicium. Dan kita juga belum sibuk dengan anak-anak yang lain gitu. Nah, begitu anak kedua, ketiga, keempat gitu ya. Karena kita kesibukannya semakin bertambah, lupa tuh nyium anak gitu karena riweuh. Nggak kayak ke anak yang pertama, semua kasih sayang tercurah sama dia. Makanya tiap orang tua itu pasti ke anak yang pertama itu selalu spesial. Kenapa spesial? Karena pertama karena itu anak yang lahir pertama, kita juga istilahnya mencurahkan kasih sayang hanya kepada dia aja. Tapi spesial juga karena kita baru belajar jadi orang tua, biasanya banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ke anak yang pertama. Kemudian spesial yang berikutnya, biasanya anak yang pertama kita selalu menuntut dia untuk lebih dewasa. Padahal namanya anak-anak ya, anak-anak. Nah, ini kita akan bicara nanti di kebijaksanaan. Gitu ya. Nah, jadi eh, kalau kita bicara adil, maka kita bicara hukum syara. Jadi kalau kita bicara adil dalam mendidik anak, bagaimana kita menerapkan keadilan sesuai dengan Allah menuntunnya seperti apa. Nah, maka kalau kita mau jadi orang tua yang adil, harus paham hukum syara. Sehingga kita tidak salah dalam berbuat. Kalaupun ada kesalahan, namanya manusia kan selalu ada salah. Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ada khilafnya. Kalaupun kita salah, kita khilaf, kita tahu harus ngapain. Gitu ya. Kita tahu harus ngapain. Nah, maka keadilan dalam mendidik anak, kita bicara hukum Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok hukum Allah? Kenapa nggak adil menurut manusia? Manusia itu lemah. Manusia itu terbatas. Manusia itu serba kekurangan. Dia membutuhkan yang lain. Bagaimana mungkin kita yang lemah, kita yang terbatas, kita yang membutuhkan yang lain, kita tidak lepas dari kepentingan, bisa menentukan sesuatu yang adil versi kita. Bisa mungkin adil versi kita, belum tentu adil versi yang lain. Tapi kalau sesuatu itu dikatakan adil versi pencipta kita, itu pasti adil buat siapapun. Kecuali orang-orang yang tidak mau menundukkan hawa nafsunya. Orang-orang yang tunduk hawa nafsunya, itu pasti akan nerima apa yang Allah sampaikan. Kenapa? Karena itu yang paling adil. Allah pencipta kita. Allah yang paling tahu tentang seluk-beluk kita. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita,
itu pasti adil buat kita, pasti yang terbaik buat kita. Allah itu nggak punya kepentingan kepada kita. Beda dengan kita, yang penuh dengan kepentingan-kepentingan. Gitu. Nah, ada catatan secara khusus ketika kita bicara adil dalam mendidik anak. Keadilan orang tua ini akan menciptakan kenyamanan bagi seluruh keluarga. Orang tua yang paham syariat, kemudian mereka menerapkan syariat ini secara nyata dan menyeluruh dalam kehidupannya sehari-hari, pasti akan menyamankan seluruh anggota keluarga. Kalaupun dia punya kesalahan, punya khilaf, dia tahu harus berbuat apa. Karena tadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi pasti aja, namanya orang tua mah ayah salah. Nah lah kalau kata orang Sunda mah ya, pasti aja ada salahnya. Nah, ketika dia berbuat salah, apa yang harus dilakukan? Ya sebagaimana Allah menuntun. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Minta ampun sama Allah. Minta maaf terhadap orang-orang yang kita zolimi. Kemudian apa? Berusaha kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan berusaha kuat untuk tidak menambah maksiat-maksiat yang lain. Itu yang diperintahkan oleh Allah ketika kita punya kesalahan. Ketika kita lupa. Nah, orang-orang adil, dia akan menyamankan seluruh anggota keluarga. Kalaupun tadi berbuat salah, dia tidak akan berlarut-larut gitu ya, menunggu dinanti-nanti untuk minta maaf. Dia pasti akan segera minta maaf. Dan dia pasti akan segera baikan kembali. Kalaupun berantem misalnya. Ya wajar, berantem dalam rumah tangga itu suatu hal yang wajar. Gitu ya, ibarat bumbunya lah kalau sayur mah ya. Pasti semua keluarga itu akan mengalami yang namanya konflik. Tapi kalau dua-duanya melandaskan semuanya kepada hukum syara, maka konflik itu tidak akan berlarut-larut. Ini yang terpenting. Nah, kemudian bagaimana kalau keadilan ini tidak tercipta? Bagaimana kalau ternyata kita sebagai orang tua tidak melandaskan segala sesuatu kepada syariat? Sehingga pasti ada kezoliman di situ. Karena syariat itu akan mencegah manusia dari kezoliman. Karena Allah menciptakan aturan itu sudah sedemikian rupa untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Gitu ya. Sehingga ketika manusia melaksanakan syariat, pasti akan ada keadilan. Nah, kalau tidak ada keadilan, kita tidak melaksanakan syariat Allah, maka hal ini akan memunculkan kezoliman. Baik itu kezoliman terhadap istrinya lah, kalau kita bicara ayah, karena kan topik kita ayah ya. Kezoliman terhadap istrinya lah, terhadap anak-anaknya lah, terhadap keluarga besarnya lah, gitu. Nah, khusus terkait dengan pendidikan anak, ketidakadilan seorang ayah itu akan memunculkan kedengkian, kebencian yang teramat besar. Berarti kan dengki itu lebih dari benci ya, gitu ya, benar-benar udah benci banget gitu. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, gitu ya. Beberapa minggu lalu ya, saya cerita, saya bertemu dengan seseorang yang beliau ada luka pengasuhan yang dalam di dalam dirinya. Ternyata setelah ngobrol, ada kebencian yang belum rilis, yang belum tuntas, yang belum sembuh. Yaitu salah satunya adalah kebencian terhadap ayahnya. Karena ternyata dulu ketika kecil,
ayah ini sering berlaku kasar. Bukan hanya kasar perkataannya, tapi juga kasar perilakunya. Bukan cuma ke istrinya, tapi juga ke anak-anaknya. Anaknya ini sering dipukul, bahkan ditendang gitu ya. Sehingga ada luka di dalam diri si anak. Anak yang tadinya berharap orang tua itu menjadi apa namanya tuh, menjadi pelindung, menjadi pengayom, tapi ternyata justru malah menjadi sosok yang menakutkan bagi mereka. Akhirnya, gitu ya, karena sering dikasarin, si anak ini jadi kecewa berat awalnya. Kecewa yang menumpuk akan memunculkan kebencian. Kebencian yang menumpuk, gitu ya, tidak rilis, tidak sembuh, itu akan memunculkan kedengkian. Jadi berhati-hatilah kita sebagai orang tua, jangan sampai kita melanggar hukum Allah, gitu ya. Karena pelanggaran terhadap syariat akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak adil. Dan ini banyak sekali kasusnya seperti itu. Akhirnya anak-anak yang sudah punya kebencian, sudah punya kedengkian di dalam dirinya, gitu ya, misalnya merasa tidak dihargai, kakaknya selalu diapresiasi, adiknya nggak pernah diapresiasi, misal begitu. Akhirnya kan ada kedengkian di antara adik kakak ini. Nggak akan ada keluarga yang harmonis kalau sudah seperti itu. Pasti yang ada persaingan dan juga pemberontakan. Anak-anak yang selalu diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya, kalau dia sudah sangat dengki, kebencian itu sudah benar-benar mengakar di dalam dirinya, bisa jadi mereka akan menjadi anak-anak yang pembangkang. Dan ini terjadi, gitu ya, menimpa kasus seseorang itu. Dia cerita, "Teh, saya ini di antara anak-anaknya Bapak, saya ini termasuk anak yang paling membangkang. Saya melawan Teh. Sampai saya pernah bilang," katanya, kurang lebih seperti inilah. "Apa? Memukul? Sok pukul." Gitu. Sampai seperti itu, gitu ya. Akhirnya bapaknya kan ya mukul beneran gitu. Maksudnya makin membabi buta. Ya si anak kenapa dia bisa sampai seperti itu? Karena dia sudah saking kecewanya. Akhirnya kekecewaan yang menumpuk menjadi kebencian. Akhirnya nggak pernah ada hubungan yang harmonis di antara orang tua dengan anak-anaknya. Kalaupun anak-anak kita nggak melawan pada saat mereka kecil, karena mereka belum punya kekuatan untuk melawan, ini akan menjadi bom waktu. Bisa jadi kecilnya manut-manut, di belakang kita, oh heboh. Dan ini banyak kejadian. Anak-anak yang mempermalukan orang tua lah, anak-anak yang tidak mau apa namanya itu berbakti kepada mereka lah, gitu ya. Pas di masa tua, di saat orang tuanya sudah renta, udah nggak punya kekuatan lagi. Nah, sementara anak-anaknya kan jadi gede, mereka sudah punya kekuatan, malah ada yang udah mapan misalnya. Ya ngapain sih orang orang tua? Mereka aja memperlakukan kita dulu nggak bagus, nggak baik misalnya. Akhirnya begitu. Banyak anak-anak yang akhirnya nggak mau merawat orang tuanya karena kebencian, kedengkian yang ada di dalam dirinya. Salahkah mereka? Kalau kita bicara salah dan benar, ya kembalikan ke hukum syara. Kalau mereka sudah balik, ya salah. Kenapa? Walaupun perlakuan orang tua seburuk apapun, kalau sudah balik kan kita bisa memilih. Memilih untuk sembuh, kemudian kita mempelajari hukum syara, gitu ya, memperbaiki sikap,
walaupun dasarnya kurang bagus? Ataukah kita tetap mendendam? Mendendam, kemudian malah semakin menjauh dari agama, itu pilihan. Karena kalau sudah balik, kita sudah bisa memilih sendiri. Tapi kesalahan mereka itu tidak lepas dari peran kita sebagai orang tuanya. Jadi akhirnya kembali lagi kan muhasabah itu balik ke orang tuanya. Evaluasi itu kembali ke orang tuanya. Jadi itu catatan ketika kita bicara adil dalam mendidik anak, gitu ya. Hati-hati, gitu ya. Ketika keadilan ini tidak tertegak, maka akan memunculkan kezoliman. Kezoliman ini akan memunculkan kekecewaan. Kekecewaan yang menumpuk tidak selesai akan menjadi kebencian. Kebencian yang teramat besar akan menjadi kedengkian. Sedih kan kalau sudah seperti itu. Ya, jadi itu catatan. Yang berikutnya kita masuk ke pembahasan bijaksana. Nah, kalau kita bicara bijaksana di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an, gitu ya, di dalam Islam sendiri, bijaksana ini berasal dari kata al-hikmah. Gitu ya, kita sering mendengar mungkin ya salah satunya di Quran surat An-Nahl ayat 125. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia adalah bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik. Bil hikmah. Nah, jadi apa itu hikmah? Gitu ya, hikmah kalau secara bahasa itu kita akan bicara mencegah, menghindari, mengetahui yang benar. Jadi arti hikmah sendiri itu bisa mencegah, menghindari sesuatu, dan mengetahui yang benar. Jadi kalau kita bicara hikmah, maka kita akan bicara kalau kita mengetahui yang benar, maka kita akan tahu perkataan-perkataan yang benar itu seperti apa. Supaya benar, berarti kan harus ada sesuatu yang menunjukkan bahwasannya itu adalah benar. Nah, itu yang dinamakan dengan dalil. Dalil ini ada dua. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Ada dalil yang sifatnya ini bersifat akal, gitu ya, yang kita mampu untuk memahaminya, berasal dari hasil pemikiran manusia, pemikiran yang mendalam, yang cemerlang, gitu ya. Nah, ada juga dalil nakli, dalil yang bukan berasal dari kita, tapi dalil yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan adanya dalil ini akan menghilangkan keraguan. Maka kalau kita bicara hikmah, bicara kebijaksanaan, berarti kita akan bicara tentang tadi perkataan yang benar, bicara tentang dalil, dan juga bicara tentang argumen-argumen yang akan menghilangkan keraguan. Maka ketika kita bicara bijaksana dalam mendidik anak, pertama, kalau kita bicara sendi karakter yang harus dimiliki oleh seorang ayah, ayah ini harus memiliki kemampuan dan juga ketepatan. Untuk apa? Memilih, memilah, dan menyelaraskan metode yang akan kita gunakan dalam menyampaikan, dalam berbuat, sesuai dengan apa? Objek yang dia didik. Misal, ngajak ngobrol ke anak usia 2 tahun, tentunya akan berbeda dengan ngajak ngobrol anak yang usia sudah kelas 2 SMA. Nah, maka seorang ayah yang bijaksana, dia harus mampu memilih, oh mana nih hal-hal yang tepat yang harus diajarkan duluan. Ini anaknya baru 2 tahun. Oke, kita mau memperkenalkan penciptanya kepada dia, tapi gimana caranya? Nah, seorang ayah yang bijaksana, dia mampu menyeleksi.
Metode mana yang cocok untuk dia pakai ketika mau mendidik anak terkait dengan tauhid kepada anak yang usianya baru 2 tahun. Dan ketika dia mau ngobrol dengan anaknya yang usianya sudah setara kelas 2 SMA. Maka seorang ayah ini harus tahu. Makanya adil dan bijaksana ini kan sering disandingkan ya. Kalau kita tadi kembali ke adil yang dalam usul fikih ya, yang terkait dengan malakah tadi, gitu kan, seorang ayah ini harus punya kemapanan, kekokohan di dalam dirinya, harus punya kemampuan untuk mengeksplorasi lebih dalam, harus punya kemampuan belajar yang intensif, yang tidak pernah putus asa dalam belajarnya, sehingga dia sampai menguasai ilmu tersebut, sampai mendarah daging. Dan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan metode pembelajaran yang benar. Metode pembelajaran yang benar yang seperti apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka nggak mungkin kan si ayah ini akan mampu memilih, memilah, menyelaraskan metode pendidikan ini kalau dia sendiri tidak punya ilmunya. Makanya kalau kita bicara adil dan bijaksana itu biasanya selalu berdampingan gitu ya, selalu disandingkan. Walaupun fokusnya ya beda, tapi saling berkaitan, tidak bisa dipisah. Nah, maka seorang ayah supaya dia punya kemampuan dan juga ketepatan untuk memilih, memilah, menyelaraskan tadi, ya harus punya semangat untuk mencari ilmu. Jangan sampai para ayah ini menghentikan dari proses pembelajaran. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kan, mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Karena kita kan butuh ilmu itu. Kalau kita berhenti belajar, ya gimana kita bisa menyelaraskan tadi? Bahkan metode dalam pembelajaran saja mungkin kita tidak tahu. Apa saja, bahkan karakter seorang pengajar juga kita nggak tahu. Karena kita nggak pernah belajar. Nah, maka pentingnya di sini seorang ayah untuk giat belajar. Apalagi kalau kita bicara tanggung jawab harus mendidik istri dan anaknya juga. Gitu ya. Sebelum mengajarkan ke orang lain kan kita juga harus belajar dulu. Kalau kitanya nggak belajar, terus apa yang mau diajarin? Gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara bijaksana, karena tadi kita bicara perkataan yang benar, kemudian ada dalil yang menunjukkan, maka kita akan bicara argumentasi yang logis. Kalau itu bicara dalil akli, maka harus difahami oleh akal. Anak-anak kita harus tahu sampai, oh ya, saya paham sekarang kenapa ayah nyuruh begitu. Oh ya, kenapa ayah saya selalu mengajarkan untuk hati-hati dalam berbuat. Dulu ayah saya ketika mendidik saya untuk merangsang intelektualitas saya dan juga membiasakan untuk bertanggung jawab atas apa yang saya pilih, beliau itu nggak pernah mendoktrin saya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Bapak saya nggak suka begitu. Tapi bapak saya akan memberikan gambaran. Misal contoh, untuk memilih sekolah aja. Dulu, waktu SMP, saya ada cita-cita pengen masuk sekolah favorit pertama di Sumedang. Kan saya orang Sumedang. SMA 1 Sumedang.
Oh, itu sekolah favorit pertama di Sumedang, SMA negeri favorit itu. Siapa aja yang bisa sekolah di situ? Pertama, orang-orang yang dari sisi kemampuan berpikir, kemampuan intelektualitasnya memang tinggi. Yang kedua, rata-rata orang-orang yang pinter karena memang mereka punya privilege. Privilege yang orang tuanya apa? Kaya misalnya, sehingga dia punya modal untuk apa namanya tuh ngelesin anak-anaknya, atau yang orang tuanya berpendidikan sehingga tahu gitu ya cara mendidik anaknya seperti apa sehingga anak-anaknya pala linter gitu ya. Nah, jarang sekali yang dari kampung gitu ya, maksudnya kan di kota itu ya sekolahnya. Yang dari kampung yang jauh itu sisanya lah gitu ya, biasanya. Nah, dulu saya pengen masuk ke sekolah itu. Kemudian ada sekolah favorit kedua di Sumedang. Dulu namanya SMA Negeri 2 Sumedang. Nah, sekarang namanya SMA Negeri 1 Cimalaka. Nah, itu sekolah saya. Nah, bapak saya bilang kayak gini, lihat kenyataan NEM saya waktu itu, kan masih zaman NEM ya. Sebenarnya NEM saya masuk tuh, kalaupun saya memaksakan untuk ke SMA Negeri 1 Sumedang. Tapi bapak saya memberi gambaran begini, kalau kamu masuk ke SMA Negeri 1 Sumedang, Bapak yakin kalau secara intelektual mungkin kamu bisa ngejar. Kamu bisa beradaptasi dengan teman-teman kamu. Gitu. Tapi secara pergaulan, ini yang Bapak nggak yakin. Kan SMA 1 Sumedang tuh rata-rata anak-anak yang udah mau pinter, kaya gitu ya. Karena rata-rata anak pemilik toko emas gitu ya, yang pada sekolah di situ tuh. Pemilik kos-kosan, juragan kos-kosan gitu ya. Terus anaknya apa para pedagang, terus para karyawan yang di situ. Terus kata bapak saya, dan kamu anak petani. Gitu. Kalau kita bicara pergaulan, ya masa iya, misal teman-teman kamu jajan apa gitu ya, kamu cuma ngeliatin doang, kata bapak saya tuh. Nah, bapak tuh ragunya di situ, kata bapak saya. Jadi mungkin secara intelektualitas kamu bisa tuh, gitu ya, bersaing dengan teman-teman kamu. Tapi bapak nggak yakin dari sisi pergaulan. Bapak khawatirnya kamu jadi tekanan batin di situ, gitu ya, karena apa namanya tuh punya teman-teman yang ya kita nggak bicara kasta, kita nggak bicara ini ya, tapi ya itu kenyataan lah yang harus dihadapi gitu. Nah, kalau kamu sekolah di SMA Negeri 2 Sumedang, yang sekarang berganti jadi SMA Negeri 1 Cimalaka, Bapak saya ngasih gambaran lagi. Karena itu sekolah favorit kedua, ya pasti anak-anaknya juga dari sisi intelektualitas ya lumayan juga gitu kan. Ya mungkin apa namanya itu bisa bersaing lah dengan anak-anak SMA 1 Sumedang. Nah, cuma dari sisi pergaulan karena SMA 1 Cimalaka ini lebih umum ya, maksudnya bukan hanya didominasi oleh orang-orang yang orang tuanya elit lah, istilahnya seperti itu. Kata bapak saya, kemungkinan kamu akan lebih mudah untuk berbaur dengan teman-teman kamu. Sekarang Bapak kembalikan. Keputusan itu ada di tangan kamu. Kalau kamu tetap ingin ke SMA 1 Sumedang, ya berarti kamu harus sudah siap, kata bapak saya. Siap apa? Beradaptasi, bergaul dengan orang-orang yang jarang sekali kamu temui selama ini. Kamu siap enggak? Kata bapak saya begitu. Tapi kalau kamu memilih ke SMA 1 Cimalaka,
kamu akan bergaul dengan orang-orang yang tidak begitu jauh perbedaannya dengan kamu. Sehingga adaptasinya kemungkinan akan lebih mudah. Kata bapak saya, silakan, kamu mau pilih yang mana? Mau masuk SMA 1 Sumedang atau mau daftar ke SMA 1 Cimalaka? Kata bapak saya. Tapi, ini kebiasaan bapak saya nih. Tapi, kalau kamu sudah memilih, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu pilih. Kamu jangan ngeluh-ngeluh nanti kalau misalnya kamu jadi ke SMA 1 Sumedang, kamu bertemu dengan lingkungan yang berbeda dengan kamu. Kamu jangan ngeluh-ngeluh ke bapak, ih nggak bisa adaptasi lah, nggak bisa apalah. Kata bapak saya, karena itu pilihan kamu sendiri. Gitu. Bukan bapak yang nyuruh. Gitu. Itu kebiasaan bapak saya. Jadi selalu di akhirnya itu berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Berani memilih, harus terima konsekuensi dari pilihannya. Itu kebiasaan bapak saya dari dulu. Jadi saya tidak pernah dipaksa oleh bapak saya, kamu harus masuk ke sini, kamu harus masuk ke sini. Tapi bapak saya memberikan pilihan-pilihan itu. Saya selalu begini, oh iya, argumentasinya logis juga, gitu kan? Akhirnya saya ya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya pilih. Termasuk ketika saya SMA, saya pengennya masuk STM sebetulnya gitu ya. Sebelum SMA 1 Sumedang dan apa namanya tuh SMA 1 Cimalaka, saya pengen masuk STM. Kenapa? Ya mungkin karena dari kecil saya biasa mainnya sama anak cowok kali ya. Dan saya seneng ngoprek memang dari dulu gitu ya. Tapi kata bapak saya, kalau ke STM, bapak saya nggak memberikan opsi iya gitu ya. Maksudnya opsi pilihan, sok kamu boleh milih nggak kalau untuk STM. Bapak saya langsung memberikan arahan, kamu jangan ke STM. Tapi menjelaskan alasan-alasannya kenapa kamu nggak boleh masuk ke STM. Alasan bercandanya, ini ciri khas bapak saya. Bapak saya tuh tegas tapi orangnya seneng ngocol gitu ya, seneng bercanda. Bapak saya bilang kayak gini, teu asup ka STM wae, maneh teh geus jiga lalaki. Komo deui lamun maneh sakola di STM. Bapak saya tuh kan kasar ya kalau ngomongnya, maklum lah orang kampung ya. Di kampung kan bahasanya garihal, kalau orang Sunda bilang mah ya kasar. Teu asup ka STM wae, maneh teh geus jiga lalaki, cenah komo deui lamun asup ka STM gitu ya. Atuh beuki jiga lalaki gitu kata bapak saya teh. Enggak, bapak enggak ngizinin kalau ke STM. Maneh teh awewe, cenah kudu inget ka kodratna sebagai awewe. Itu bapak saya. Jadi saya ini perempuan gitu. Kamu harus ingat kodratnya. Kamu teh perempuan, jangan kayak laki-laki. Nggak masuk STM aja kamu tuh udah kelakuannya kayak anak laki-laki gitu ya. Apalagi kalau bapak ngizinin kamu masuk STM, apalagi jurusannya jurusan yang laki banget gitu kan. Enggak kata bapak saya. Nah, kalau itu bapak saya nggak ngasih pilihan, tapi memberikan alasan-alasan yang jelas gitu ya, sehingga saya juga bisa memahami, oke, kenapa bapak saya tidak mengizinkan ke situ. Walaupun pada akhirnya setelah kuliah, akhirnya saya kembali ke lingkungan laki-laki gitu ya. Kuliah di teknik listrik seangkatan cuma 4 orang perempuannya gitu ya. Itu pun kalau praktek selama 3 tahun di Polban saya sendiri terus prakteknya perempuannya. Kata saya tuh, eh, dulu mau masuk STM nggak diizinin, kata saya. Pas kuliah, akhirnya kembali. Ya memang mungkin ada skenario Allah setelah itu, gitu ya. Kenapa saya ditempatkan di lingkungan laki-laki, gitu. Nah akhirnya kata bapak saya, nyangislah kumaha deui, cenah. Dan memang jodohnya di teknik listrik, gitu kan. Walaupun dulu jangan-jangan, ya, tapi karena Allah mengkodokkan di situ, ya sudah, kata bapak saya. Nah, bijaksana orang tua itu harus memberikan argumentasi yang logis kepada anak-anak. Jangan hanya bisa menyuruh, pokoknya harus begini. Siapa yang mengharuskan? Harus dijelaskan. Kamu harus sholat, siapa yang mengharuskan? Kenapa ada keharusan harus sholat? Apalagi anak-anak dengan model-model yang sekarang, gitu ya. Anak-anak generasi digital itu kan lebih kritis, karena mereka kebanjiran informasi, sangat mudah mereka untuk mengakses informasi. Gitu ya.
Jadi sangat mudah bagi mereka untuk membantah kita, gitu kan. Nah, maka kita harus memberikan argumentasi yang logis itu. Gitu ya. Maka seorang ayah yang dia bijaksana, dia harus punya kemampuan tadi ya untuk memilih, memilah, menyelaraskan metode. Dia juga harus selalu menyampaikan argumentasi-argumentasi yang logis. Dan argumentasi yang logis ini tidak mungkin juga para ayah bisa lakukan kalau tidak memiliki ilmunya. Maka kembali lagi ke keadilan di dalam usul fikih yang tadi kita bicara malakah. Gitu ya, kita bicara kemapanan, kekokohan, kemampuan untuk eksplorasi gitu ya. Seorang ayah jangan berhenti belajar, apalagi ilmu agama, karena kembali ke definisi keadilan tadi, kita akan bisa menjadi orang-orang yang adil kalau kita mampu untuk taat terhadap hukum syara. Karena Allah lah yang maha adil, Allah lah sumber keadilan, Allah yang menurunkan aturan yang pasti adil terhadap siapapun. Jadi ketika kita melaksanakan syariat, maka kita itu akan menjadi orang-orang yang adil. Dan untuk itu kita butuh belajar. Nah, kemudian kalau kita bicara bijaksana dalam mendidik, maka kita juga harus mampu untuk memilih, memilah bahasa-bahasa yang kemungkinan komunikatif. Bukan bahasa perintah, tapi kita menutup untuk diskusi. Emang kenapa harus begini? Nah, pokoknya gitu, gitu. Ikutin aja. Tapi ikutinnya dalam masalah apa? Kita jelaskan. Oke, kita bicara adab. Di dalam adab itu harus taat sama orang tua, harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Tapi kita juga sampaikan orang tua yang seperti apa yang harus ditaati, yang harus didengarkan, dan harus dilaksanakan perintah-perintahnya. Karena dalam Islam tidak ada ketaatan kepada seorang hamba dalam perkara pelanggaran syariat Allah. Tidak ada ketaatan seorang hamba kepada hamba yang lain dalam maksiat kepada Allah. Walaupun di situ juga kita sampaikan, gimana caranya nih kalau ayah sama bunda salah mendidik. Kamu boleh untuk memprotes, tapi ingat ada adab terhadap orang tua. Sampaikan lagi masalah adabnya. Gitu ya. Jangan satu adab disampaikan, adab yang lainnya nggak disampaikan. Misal, adab taat kepada orang tua. Oh, itu sangat ditekankan. Tapi bicara orang tua yang seperti apa seharusnya kita nggak pernah sampaikan ke anak-anak. Nggak adil itu namanya ya. Gitu ya. Kita menekan mereka dengan hukum yang Allah sampaikan, tapi di sisi lain kita menzolimi mereka. Gitu ya. Jadi harus adil. Makanya kembali adil dan bijaksana itu biasanya berdampingan. Nah, kembali ke bahasa yang komunikatif, bahasa anak-anak sekarang mungkin berbeda dengan bahasa zaman kita, maksudnya zaman saya ya, gitu ya. Mungkin ada yang masih muda di sini ya, ibu-ibu muda, sehingga bahasanya tidak terlalu jauh beda dengan anak-anaknya. Kalau saya ya sudah lumayan berbeda gitu ya. Saya ketolongnya karena sering bertemu dengan mahasiswa, sering bergaul dengan anak-anak SMA, anak-anak SMP. Jadi walaupun anak-anak saya masih SD, tidak terlalu jomplang lah. Karena ada bridging gitu ya, ada penjembatan. Karena biasa gaul dengan anak-anak kuliahan, anak SMA, anak SMP gitu ya. Jadi setidaknya ke anak saya nggak terlalu jomplang. Gitu. Maka kalau kita bicara bahasa yang komunikatif, ya harus memperhatikan siapa orang yang diajak bicara oleh kita. Kemudian, kalau kita bicara komunikasi, jangan dilupakan ada yang namanya rapo. Gitu ya, kalau dalam NLP itu gitu ya, bagaimana kita membina keharmonisan, membina keakraban, bagaimana kita
mengawali komunikasi itu dengan sesuatu yang menyamankan kita dengan orang yang akan diajak komunikasi. Kalau kenyamanan itu belum tercipta, maka apa yang ingin kita sampaikan ke orang tersebut itu yakin nggak akan sampai. Nah, ini juga yang selalu saya berusaha untuk saling mengingatkan dengan suami. Kalau anak lagi marah-marah, udah ya, udah tahan dulu aja, besok aja ngomongnya. Apalagi anak saya yang pertama itu, karena dari kecil itu biasa tidur itu ditanamkan setelah Isya itu harus tidur. Karena Rasulullah memerintahkan itu. Jangan banyak bercanda, jangan banyak bermain setelah sholat Isya. Segera bereskan urusan-urusan, kemudian tidur. Gitu kan. Nah, jadi sampai sekarang anak saya tuh begitu Isya, itu udah tombolnya gitu ya. Pokoknya Isya sholat, siap-siap tidur gitu. Jadi biasanya kalau setelah Isya itu dia udah nggak fokus. Karena dia udah mulai ngantuk, karena itu udah jam tidurnya bagi dia, gitu. Anak saya yang besar itu yang paling disiplin, yang masih polanya itu, apa namanya tuh, konsisten sampai sekarang, tidur, bangun, dan makan. Itu konsisten, jam-jamnya itu, gitu ya. Kalaupun misalnya dia kesiangan, kesiangannya tuh nggak terlalu, apa namanya tuh, sampai misalnya bangun jam 7 gitu, nggak pernah bangun jam 7, gitu ya. Paling sesiang-siangnya dia tuh paling jam 5, jam setengah 6 lah kalau udah capek banget kita habis pulang dari luar kota misalnya. Malam banget baru tidur gitu ya, biasanya gitu. Dan dia tuh nggak suka tidur lagi setelah subuh. Gitu, karena dari dulu diajarinnya kayak gitu. Jadi itu konsisten tuh dia sampai sekarang. Nah, maka kalau habis Isya, itu dia biasanya udah mulai ngaco tuh. Udah mulai uring-uringan, udah mulai kalau orang Sunda mah rungsing gitu ya, udah mulai rungsing. Karena apa? Karena kebutuhan dia itu sudah sudah hadir, sudah waktunya kebutuhan untuk istirahat gitu ya. Makanya saya suka bilang ke suami saya, "Udah ya, udah tahan dulu aja. Nanti aja kalau mau ngasih nasihat nanti aja." Nah, ini termasuk poin di dalam masalah kebijaksanaan. Bahkan Rasulullah itu menunda nasihat kepada para sahabat karena tidak mau membuat sahabat ini jemu, bosen. Apalagi kalau nasehatnya teh nasehat yang sama, diulang-ulang gitu ya terus, atau pada saat menasehati teh panjang banget gitu ya. Anak itu nggak akan dengar. Dulu saya begitu. Kadang kan kita ya kalau emak-emak gitu ya, kalau misalnya ngasih nasehat tuh banyak, gitu, udah kayak radio butut gitu ya. Nah, tapi karena saya belajar dari buku ini yang jadi rujukan pembahasan kita malam ini yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu buku, karangan, Adnan Hasan Sholih Baharis gitu ya, Syekh, Adnan Hasan Sholih Baharis, Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki dan juga Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Perempuan. Nah, saya juga kesentil, "Oh iya ya bener, pantesan anak saya suka nggak denger." Karena kita ngasih nasehatnya banyak, udah gitu kita tidak mengkonfirmasi yang banyak tadi itu tuh difahami atau enggak sama anak kita. Makanya saya setelah belajar ini, saya biasanya gini, udah jangan panjang-panjang, kita menyeleksi nasihat apa yang mau kita kasih ke anak kita nih. Nah setelah itu, saya suka nanya, "Atos, Bunda nyariosna atos. Aa ngartos teu?" Gitu ya. Saya tanya ke anak saya, "Ngerti nggak apa yang disampaikan Bunda?" Kalau dia ngerti, dia akan bisa mengulangkan apa aja yang disampaikan oleh kita. Atau kalau dia mengerti, dia pasti akan ada perubahan sikap. Kalau dia tidak bisa mengulang, kemudian besoknya tidak ada perubahan sikap, kemungkinan dia tidak paham atas apa yang kita sampaikan. Maka saya akan bertanya seperti itu, "Paham nggak apa yang Bunda sampaikan?" Kalau anak saya bilang, "Nggak paham." Kalau nggak paham, di sebelah mana nggak pahamnya? Atau jangan-jangan semuanya dia nggak paham gitu. Kalau semuanya nggak paham, berarti kita perbaiki komunikasi kita. Berarti salah tuh, sampai apa yang kita sampaikan semuanya nggak ada yang masuk tuh di anak kita. Atau mungkin kedekatan kita nggak nyambung. Atau kita salah memberikan nasihat. Anak lagi nangis-nangis, anak lagi rungsing, terus sama kita dinasehatin.
Maka sekarang saya mencoba untuk menahan diri. Saya tahu anak saya berbuat salah, tapi saya tidak langsung marahi atau saya nasihati saat itu. Biasanya saya ajak, "A, antar Bunda yuk," gitu. Misal, nganter paket lah, atau belanja lah, atau kemana gitu kan. Saya biasanya suka gitu, "Yuk antar Bunda." Nah, saat di motor gitu ya, itu saat yang paling enak bagi saya untuk ngobrol sama anak saya. Sama yang kecil juga gitu, sama Ibah juga gitu. Gitu. Saat, kita keliling, lihat yang ijo-ijo, lihat yang indah-indah, atau misalnya saat di pasar ketemu dengan orang yang seperti apa, ada pelajaran hidup di situ. Nah, disitulah saatnya saya memasukkan nasihat-nasihat. Dan ternyata terbukti efektif. Ketimbang pada saat anak berbuat salah langsung kita eksekusi saat itu juga, nggak ada yang nempel ternyata gitu ya. Nah setelah saya belajar ilmu ini, akhirnya saya rubah caranya, saya rubah tekniknya. Nah ini termasuk salah satu pembahasan bijaksana dalam mendidik anak, termasuk bijaksana ketika menasehati atau bijaksana ketika meluruskan perilaku menyimpang anak. Ketika anak menyimpang, evaluasi dulu diri kita. Kalau misalnya oke, tidak ada pelanggaran hukum syara di situ, yang kita lakukan ke anak-anak kita. Oh mungkin metode komunikasi kita nggak tepat. Oh mungkin kita tidak efektif melakukan itu. Nah, jadi seperti itu prosedurnya. Nah, masalah kebijaksanaan ini benar-benar sangat ditekankan oleh para ulama. Ini merupakan sendi-sendi karakter seorang ayah, kepribadian seorang ayah yang benar-benar harus kita upayakan untuk dimiliki. Ya, saya pikir bukan cuma oleh ayah ya, oleh ibu-ibu juga sama gitu ya. Tapi yang paling utama adalah ayahnya, gitu ya. Bahkan untuk khusus terkait dengan mencela sendiri, kadang-kadang kan kita orang tua niatnya sih ingin membetulkan, meluruskan perilaku, penyimpangan anak-anak kita, tapi ujung-ujungnya kita malah mencela anak kita. Nah, ini ada satu ungkapan yang bagus dari Imam, Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Beliau menyampaikan seperti ini, "Janganlah ayah sering mencela anaknya, karena keseringan mendengar cela menjadi biasa. Menumpulkan hati dari nasihat yang mulia. Wahai ayah, jagalah karisma nasihat dan kata. Berilah celah kepada anak sewaktu-waktu saja." Itu bahkan Imam Al-Ghazali menyampaikan secara khusus. Kemudian Ibnu Khaldun gitu ya, di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, beliau juga menyampaikan bahwa ayah hendaknya bersikap wajar dan tidak berlebihan, termasuk ketika menasehati, termasuk ketika juga meluruskan perilaku-perilaku anak. Tetap catatannya, kembali ke pembahasan kita yang sebelumnya, harus dengan lemah lembut dan berkasih sayang, dan dilandasi oleh keikhlasan. Gitu ya. Bukan menuntut anak berbuat baik itu demi investasi kita, bukan. Tapi ikhlas karena mereka adalah titipan Allah. Jangan minta kembalian. Maksudnya jangan ingin feedback. Kalau kayak gitu kita nggak ikhlas kalau masih mengharapkan feedback ya. Nah, kemudian ayah ini tidak boleh sering menggunakan kekerasan kepada anak. Kenapa? Karena kekerasan ini akan mengakibatkan anak berani melawan dan tidak menghormati ayahnya. Dan ini sudah saya sampaikan juga di materi yang sebelumnya yang tadi kita bahas ya di keadilan. Gitu ya. Ketidakadilan, pelanggaran hukum syara. Salah satunya kan kita berbuat kekerasan kepada anak itu akan menyebabkan kedengkian. Anak akan benci kepada kita dan anak jadi tidak hormat kepada kita ya. Oh, ternyata sudah 21.26. Itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Bisa open mic atau di
catat di chat ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ada yang mau didiskusikan? Mudah-mudahan bisa difahami ya, Mbak-mbak semuanya, ibu-ibu yang hadir. Bagi mbak-mbak dan ibu-ibu yang tidak sempat mengikuti dua kajian yang sebelumnya yang terkait khusus dengan materi tanggung jawab ayah dalam apa namanya tuh dalam pendidikan anak ini, rekaman kajiannya sudah saya upload ya di di channel YouTube saya. Mangga boleh disimak di sana gitu ya biar lebih utuh pembahasannya. Itu mungkin sebagai informasinya. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, mudah-mudahan bisa difahami ya. Sudah 21:28. Mungkin kita akhiri dulu aja ya kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua, khususnya bagi mbak-mbak yang hadir malam ini yang belum menikah. Semoga ini menjadi bekal untuk menyeleksi menyeleksi calon yang akan menjadi pendamping hidupnya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ilmunya terlebih dahulu, itu bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di keluarga. Minimalnya kita bisa menghindari konflik-konflik yang besar. Konflik yang besar di dalam rumah tangga itu biasanya terjadi karena perbedaan visi dan misi dalam rumah tangga. Dan ini perkara yang asasi ya, yang harus benar-benar dipahami. Misal, satu orientasinya Allah, yang satu meremehkan hukum Allah. Ini pasti konfliknya besar ini. Gitu ya, karena ini udah perkara yang asasi gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang apa namanya tuh yang kita kaji sama-sama di sini menjadi bahan pertimbangan kita untuk baik menyeleksi, kemudian berproses, dan juga bagi para umahat, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya yang hadir malam ini yang sudah berumah tangga. Itu saja dari saya. Mari kita tutup kajian kita malam ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.